Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Peter Prayuda, di channel Cross Christ. Kita masih dalam tema tentang perceraian di dalam kekristenan. Ini adalah video yang kelima. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus, pimpinlah kami Tuhan untuk bertekun dalam pengajaran firman dan menyimak dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jika kita menyimak dan mempelajari kasus-kasus perceraian pada zaman Tuhan Yesus melayani di bumi, memang sungguh mengerikan. Simak saja teks yang kita baca di video sebelumnya. Ada pertanyaan, bolehkah seseorang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ini sungguh terlalu. Pertanyaan dan motivasinya sungguh terlalu. Meminta bercerai dengan alasan apa saja. Dan seorang guru, seorang penasehat, seorang yang dianggap berpengetahuan yang namanya Rabi Hillel sangat sepakat dan menghidupi pengikutnya dengan motif dari pertanyaan itu. Yaitu ya boleh menceraikan dengan alasan apa saja. Tetapi sejak semula Yesus menjawab tidaklah demikian. Nah saudara, sehingga hal itu menyebabkan waktu itu, ini video saya yang pertama sudah saya bahas, waktu itu kehidupan rumah tangga sungguh-sungguh tidak nyaman, sungguh-sungguh terancam, sungguh-sungguh kritis, sungguh-sungguh di ujung tanduk penghancur rumah tangga Kristen atau rumah tangga waktu itu, bangsa Yahudi. Terutama nasib perempuan. Nah, sekarang kita simak Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Ini teks yang jarang dibaca. Jarang dibaca. Orang hanya membaca kecuali karena zina. Dan kecuali karena zina ada beberapa penafsir. Dulu pun saya memahami demikian, yaitu boleh nggak kecuali karena zina itu diubah kalimatnya menjadi walaupun berzina. Ada yang memahami demikian. Tapi kalau lihat konteksnya, sesungguhnya bercerai kecuali karena zina, hanya kasus itu yang dibahas Yesus. Itu ternyata konteksnya adalah pengganti, sekali lagi ya, pengganti hukuman mati dengan cara dilempari batu sampai mati. Nah, kita lihat sekarang Ulangan 24. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, nah ini ya, tidak menyukainya lagi, sebab didapatinya yang tidak senonoh. Ini tidak senonoh, dalam video sebelumnya saya sudah berjanji akan membahas tentang zina itu apa saja. Apakah hanya zina seperti yang dibayangkan orang Amerika sekarang atau orang Indonesia sekarang, atau zina dalam konteks yang lain, dalam konteks yang lebih luas. Sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkan ke tangan perempuan itu. Sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Ingat ya, di video saya pertama, konteks perceraian waktu itu sangat simpel, sangat mudah. Hanya membuat surat cerai, inilah surat pembebasan dariku, kamu mulai hari ini bebas, bukan lagi suami saya. Serahkan dengan 2 saksi, selesai. Nggak ada pembagian harta gono gini, nggak ada. Wah, sangat mengerikan ini. Restu dan nasihat dari Rabi Hillel. Hati-hati saudara. Ayat 2, jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain. Ayat 3, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati ya, ini mati ya, bercerai lagi atau mati, maka suaminya yang pertama, yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan.
Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Saudara, tidak boleh rujuk kembali. Saya persingkat ya. Ini pasangan suami istri. Dengan alasan apa saja, si suami menggugat cerai istrinya. Ya kan? Lalu ini istrinya pergi dari rumahnya tanpa membawa apa-apa, hanya surat cerai saja. Pergi. Lalu dia ketemu laki-laki menikah dengan orang, laki-laki itu. Lalu laki-laki itu mati atau cerai lagi. Ini laki-laki pertama menginginkan rujuk, kembali menikah lagi. Tidak boleh. Loh, gimana Pak? Itu peraturan di dalam Ulangan 24. Siapa yang membantah? Rujuk nggak boleh. Kembali rukun nggak boleh. Loh kenapa? Konteksnya ini, lihat. Perempuan itu telah dicemari. Dan telah mengadakan ikatan satu daging dengan yang lain. Yang kedua, inilah pengajaran dari Tuhan supaya tidak gampang bercerai. Tidak mudah berpikir dan menginginkan untuk menggugat cerai. Tidak boleh segampang itu. Lebih baik jangan menggugat cerai jika ada satu masalah. Putuskan untuk berpisah sementara, untuk berdoa. Jangan ada pihak ketiga, sementara berdoa itu, sementara menyepi. Saudara, ini peraturan firman Tuhan. Jika laki-laki itu menceraikan istrinya, lalu istrinya menikah dengan yang lain, lalu pasangan yang lain itu mati atau menceraikan lagi, terus ketemu di jalan pengen rujuk, itu dilarang oleh firman Tuhan, dilarang oleh Alkitab. Saudara dikasih Tuhan, tidak boleh rujuk lagi. Ini maknanya apa? Kita tidak boleh sembrono atau mengizinkan secara sembrono atau merekomendasi secara sewenang-wenang dan gegabah dalam keluarga. Karena tindakan komitmen berumah tangga itu adalah tindakan yang serius di hadapan Tuhan. Di dalam ibadah pemberkatan pernikahan, di situ ada Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam rumah tangga itu, di situ ada Tuhan. Banyak orang bertanya kan, Tuhan di mana ketika rumah tangga Kristen mengalami badai kehidupan? Bukan hanya rumah tangga Kristen, rumah tangga lain juga mengalami. Bangsa-bangsa juga mengalami badai kehidupan. Tuhan di mana? Ya Tuhan di situ. Tuhan hadir. Tapi tidak pernah Tuhan dibiarkannya memimpin rumah tangga. Tidak pernah dibiarkannya Allah itu, Tuhan itu memimpin hidup orang per orang di dalam ikatan pernikahan Kristen. Justru baru setelah ada masalah, baru orang bingung. Nah, kembali ke konteks guru pada waktu itu. Jadi ada beberapa guru sebenarnya, banyak guru juga di bangsa Israel itu, tetapi tentang konteks keluarga, perceraian dan pernikahan kembali, itu yang populer ya mungkin 2 atau 3. Guru Samai, Rabi Samai, dan Rabi Hillel atau Guru Hillel. Nah, 2 rabi ini dengan pengikut terbanyak adalah Rabi Hillel. Ya pasti laki-laki akan memilih bebas, sebebas-bebasnya siapapun. Daripada budrek mungkin ya bahasa Jawa Timur, daripada budrek memikirkan masalah rumah tangga, udah dengan alasan apa saja bisa bercerai. Tetapi ingat, di dalam Ulangan 24 tadi kita sudah baca. Setelah bercerai, lalu menyesal, pengen rujuk, nggak bisa. Apalagi sudah menikah. Tetapi kalau pasangannya yang dicerai itu belum menikah, boleh rujuk? Boleh. Boleh rujuk. Asal persyaratannya, pasangan yang diceraikan itu belum ada ikatan pernikahan, belum pernah berzina, belum pernah berbuat cabul dengan orang lain. Boleh menikah lagi, boleh rujuk. Ya tapi pertimbangkan, apa nggak malu udah cerai di pengadilan, rujuk lagi, mengurus surat nikah. Maka lebih baik ya renungkan, pergumulkan, pikirkan masak-masak sebelum bercerai. Lebih baik kalau ada masalah berat, berpisah sementara untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, untuk hidup benar, bergumul di hadapan Tuhan, dan saling memikirkan. Nanti bisa rujuk kembali. Inilah yang disebut waktu Tuhan itu indah pada waktunya, yaitu. Saudara, nantikan video saya yang berikutnya.
Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.